Hai boloku, Assalamualaikum. Ketemu lagi dalam kisah kasus. Pagi yang sejuk di kawasan Queens, New York, pada Sabtu pagi itu tiba-tiba menjadi gempar ketika sekitar pukul 8 pagi, seorang pria yang sedang berjalan-jalan bersama anjingnya melihat sebuah tas ransel yang terbuat dari wol yang menurutnya tampak mencurigakan. Karena dari tas ransel itu tampak berlumuran cairan merah dan tas itu teronggok di sudut Jackie Robinson Parkway, sebuah taman yang berada di Queens, New York. Karena penasaran dan merasa takut, si pria tersebut menelepon polisi New York City melaporkan adanya tas ransel yang mencurigakan tersebut. Ketika polisi tiba, mereka semua terkejut ketika melihat isi ransel itu ternyata adalah sesosok tubuh seorang wanita yang diidentifikasi sebagai Orsolya Gaal yang berusia 51 tahun. Untuk memudahkan pembahasan kita, selanjutnya kita sebut Gaal saja ya. Jadi, Gaal ini adalah seorang wanita berusia 51 tahun. Ia tinggal di kawasan rumah mewah di Forest Hills, Queens, New York. Di rumah ini, ia tinggal bersama suaminya, Howard Klein, serta dua putra mereka, Jamie 17 tahun dan Leo 13 tahun. Di hari ditemukannya Gaal dalam ransel tersebut, diketahui suami dan putra pertamanya sedang pergi keluar kota, sementara anak keduanya berada di rumah. Tepatnya pada Jumat malam 15 April 2022, Gaal berpamitan pada anak bungsunya bahwa ia akan pergi bersama teman-temannya untuk nonton pertunjukan di Manhattan Lincoln Center. Dan kemudian tampak nongkrong sendirian yang cukup lama di Queens Bar yang berada tak jauh dari lingkungannya tinggal. Yang tampaknya kala itu sedang menunggu seseorang namun tak kunjung datang. Gaal kemudian kembali ke rumah sebelum jam 11 malam. Ia sempat berhenti di Forest Hill Station House untuk mendapatkan Moscow Mule. Bagi yang belum tahu, Moscow Mule adalah koktail yang dibuat dengan vodka, bir jahe pedas, dan air jeruk nipis yang dihiasi dengan irisan jeruk nipis, yang biasanya disajikan dalam cangkir tembaga. Dan setelah menghabiskan minumannya, kemudian Gaal kembali ke rumahnya yang pada akhirnya setelah itulah ia mengalami nasib yang sangat buruk. Karena tanpa disadarinya, di dalam rumahnya telah ada seseorang yang menunggunya. Yang pasti, sekira pukul 00.40, ia dihabisi dengan cara ditikam sebanyak 58 kali di leher, di tubuh, dan juga di lengannya. Sekarang, pertanyaannya adalah, siapa yang tega melakukan itu? 4 hari setelah penemuan tubuh Orsolya Gaal dalam ransel, hasil visum menyatakan ia telah meninggal beberapa jam sebelumnya. Ketika polisi dan saksi yang kala itu menemukan ransel, mereka juga melihat tetesan cairan merah di sepanjang jalan yang ternyata mengarah ke rumah keluarga Gaal. Nah, dari sinilah polisi menyimpulkan bahwa si pelaku kemungkinan adalah orang yang dikenal oleh Gaal. Namun, ketika polisi tiba di rumah keluarga Gaal, tampak tak ditemukan adanya kerusakan pada pintu maupun jendela. Tampaknya, si pelaku adalah orang yang memiliki kunci rumah, atau setidaknya, ia tahu di mana kunci cadangan disimpan. Setelah dilakukan penyelidikan dan bertanya pada beberapa saksi, terungkap bahwa orang yang kemungkinan memiliki kunci cadangan rumah itu adalah sosok seorang pria yang bernama David Bonola, 44 tahun, yang diketahui ia adalah seorang pria yang berprofesi sebagai tukang yang diklaim orang-orang sekitar memiliki hubungan spesial dengan Orsolya Gaal. Tidak diketahui sejak kapan dan bagaimana awal mereka berkenalan, namun yang pasti mereka memiliki hubungan spesial, namun putus nyambung sejak 2 tahun lalu. Dari beberapa sumber yang juga mengatakan, 2 tahun lalu, tepatnya pada 7 Mei 2020, Orsolya Gaal juga sempat dilaporkan hilang oleh suaminya. Saat itu, suaminya menghubungi 911 dan mengatakan istrinya tak ada kabar beberapa jam lamanya. Namun, sekitar setengah jam setelah dilakukan laporan, suami Gaal kembali menghubungi 911 dan mengatakan istrinya telah kembali. Seperti halnya sebelum Gaal ditemukan dalam ransel, ia juga tak dapat dihubungi selama beberapa jam oleh orang-orang terdekatnya.
Ketika polisi memeriksa isi rumah, mereka menemukan sepasang sepatu boot berlumuran cairan merah, dan itulah yang akhirnya menjadi petunjuk bagi polisi. Polisi dan penyidik yang sempat mencurigai Leo, anak kedua Gaal, sempat membawa remaja itu untuk dimintai keterangan karena diyakini saat sang ibu dianiaya, ia ada di rumah. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Leo dibebaskan hari itu juga karena tak terbukti terlibat. Polisi sempat mengumumkan pada masyarakat akan memberikan 3.500 US dollar bagi siapapun yang memiliki informasi terkait pelaku. Namun, akhirnya pihak penyidik berhasil mengidentifikasi cairan merah pada sepatu boot yang ditemukan, yang ternyata mengarah pada sosok yang dicurigai sebelumnya, yaitu David Bonola, pria yang berasal dari Richmond Hill. Setelah yakin, polisi segera mengamankan David Bonola untuk diproses lebih lanjut. Bonola berhasil ditangkap pada 21 April di New Britannia, Connecticut. Menurut polisi, Bonola tidak memiliki riwayat penahanan sebelumnya. Kepada polisi, Bonola menceritakan bahwa malam kejadian ketika Gaal pulang ke rumah, Bonola ada di sana dan terjadi pertengkaran di antara mereka. Sebenarnya, belum jelas apa yang menjadi pemicu pertengkaran itu. Namun yang pasti, Orsolya Gaal disakiti di lantai 1 rumahnya sebelum akhirnya diseret ke base camp atau ke ruang bawah tanah rumah itu. Tubuhnya kemudian dimasukkan dalam ransel dan diseret ke taman pada Sabtu pagi 16 April yang meninggalkan jejak cairan merah yang diikuti polisi dari ransel tersebut mengarah ke rumahnya. Bonola diketahui ditahan di Prusine di Queens. Misteri kematian Orsolya Gaal hampir menemui titik terang karena meskipun belum terungkap motif di balik peristiwa ini, namun polisi telah berhasil mengamankan si pelaku dan masih menunggu persidangan. Jadi, berhubung ini kasus baru ya boloku, masih dalam proses persidangan ya. Sementara, suami dan kedua anak Gaal tak diketahui di mana berada sejak terungkap adanya kenyataan istrinya, yaitu Orsolya Gaal, meninggal di tangan selingkuhannya. Mungkin mereka terkejut dengan kenyataan yang ada dan butuh menenangkan diri ya. Kita doakan saja, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan si pelaku diberikan ganjaran yang setimpal. Boloku, terima kasih yang sudah nyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jaga diri kalian. See you. Wassalamualaikum.